Agam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu, apa saja yang menjadi ciri dari bahasa Indonesia hukum? Bersama saya, Nadifa Azahra, mari kita bahas apa saja yang menjadi ciri dari bahasa hukum Indonesia. Yang pertama, ada normatif versus manipulatif. Berbicara tentang hukum, tentu sangat erat kaitannya dengan norma, kaidah, maupun regulasi. Oleh karenanya, bahasa yang digunakan dalam ranah hukum adalah bersifat normatif, yang mana dengan kekuatan norma dalam mengatur perilaku manusia, maka akan melahirkan manipulasi. Norma di sini dapat diartikan sebagai perintah atau larangan, di mana ketika seseorang melanggar norma tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Maka dari itu, dalam ranah hukum, terdapat pula penggunaan bahasa yang bersifat manipulasi untuk membalikkan persoalan dari yang melanggar hukum ke yang tidak melanggar hukum. Sebagai contoh yaitu kalimat, mereka menyambung ayam, yang mana kita tahu bahwa kegiatan menyambung ayam termasuk perbuatan judi. Maka kalimat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 303 KUHP, yakni hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta. Untuk meringankan sanksi tersebut, pelaku dapat membela dengan mengatakan, kami mengadakan lomba ketangkasan ayam. Kalimat ini secara logis dapat mengurangi unsur tindak pidananya atau bahkan kehilangan unsur pidananya. Yang kedua, syarat logika. Karena syarat logika, bahasa Indonesia ragam hukum perlu mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Sebagai contoh, kalimat tadi dia kabur dengan mobil merahnya. Secara hukum, tidak cukup kuat logikanya karena akan menimbulkan pertanyaan susulan kapan dan siapa yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Dalam ranah hukum, subjek harus dinyatakan secara jelas dan tegas, begitu juga dengan hal waktu. Dengan demikian, kalimat tadi secara hukum seharusnya disampaikan seperti ini. Pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020, pelaku, dalam hal ini Sri, pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai mobil sedan Soluna warna merah dengan nomor polisi DH4231YK. Kalimat ini memberikan batasan maksud sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang menyimpang dari maksud pernyataan yang sebenarnya. Kalimat tersebut jelas, tegas, tidak berdeksis, dan tidak mengandung ketaksaan makna. Yang ketiga yaitu argumentatif. Bahasa hukum adalah bahasa yang disampaikan dengan dasar, landasan, alasan, termasuk bukti-bukti yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada sikap yang diambil terhadap suatu pelanggaran hukum. Sikap yang dimaksud antara lain dengan mengatakan patut diduga. Pernyataan semacam ini sebenarnya merupakan bentuk lain dari argumentasi terhadap bukti-bukti yang belum cukup kuat untuk menjerat seseorang. Pasal-pasal hukum selalu bersifat mengatur, memaksa, sekaligus menjerat. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran dalam aturan atau putusan hukum, maka akan terjadi pembelaan dari orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal pembelaan, orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum akan mengemukakan berbagai argumen untuk menghindari jeratan hukum. Dalam hal ini, maka akan terjadi adu argumentasi antara penegak hukum dengan pelanggar hukum. Bahasa Indonesia ragam hukum harus dirumuskan secara cermat. Rumusan yang cermat menyaratkan pemakaian bahasa Indonesia secara benar, baik gramatika maupun diksinya. Formulasi kalimat harus sederhana atau mudah dipahami dan lugas atau tidak bermakna ganda atau tidak bersayap. Bahasa Indonesia ragam hukum juga perlu memperhatikan pemakaian kata-kata dengan rujukan yang jelas. Kata-kata yang berdeksis perlu dinyatakan secara eksplisit atau tegas agar tidak menyalahi logika. Dengan demikian akan tercipta suatu supremasi hukum di Indonesia.